Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari kami dari Sudut Logika. Kita akan membahas pembahasan tentang kita bernama Sudut Logika, berarti kita tak jauh-jauh pembahasan tentang logika. Setahu saya logika itu sering diajukan oleh umum lah, dari kalangan muda, dari kami anak-anak muda sekarang kan sering menurut logika saya atau omongan gak logis gitu kan yang sering diajukan dari itu sendiri itu. Apa itu logika dan bagaimana logika itu bisa ada? Lalu saya kan santri mas, saya itu sering mendengar dari senior saya itu tentang mantek. Mungkin sama mantek sama logika. Apa itu juga mantek? Itu dari saya. Jadi pertama-tama kita mungkin akan membahas apa itu logika ya. Logika itu secara singkatnya adalah cara berpikir yang benar. Pertama kali logika ini dikenal di Yunani, kalau nggak salah itu Yunani. Lalu salah satu salah satu tokoh yang merumuskan atau mendisiplinkan logika adalah Aristoteles. Kemudian kemudian dikembangkan di Muslim atau di agama Islam itu jadi mantek. Dikembangkan. Iya. Jadi ilmu logika ini dikembangkan oleh ilmuwan Muslim menjadi namanya ilmu mantek. Dan apa ini ilmu mantek sendiri? Ilmu mantek dan logika itu hampir sama ya. Oh, Hampir sama. Karena hampir sama berarti mereka memiliki perbedaan. Ya, karena hampir sama. Oh iya, jelas karena hampir sama. Pasti memiliki perbedaan. Pasti memiliki perbedaan. Tapi nggak beda-beda amat. Nggak beda-beda amat. Jadi setahu saya yang membedakan logika dan mantek adalah etika dan moral. Ada beberapa ulama mantek yang mengembangkan sendiri logika itu. Salah satunya Ibnu Sina, Al-Farabi dan Sudah tergambarkan. Ya mungkin dari efek agama tersebut, agama kan menerangkan atau memberikan moral-moral yang baik, lalu etika yang baik dan diberikan pada umatnya. Agama kan juga mengajarkan itu. Makanya Kak mantek itu ilmu berpikir atau cara untuk berpikir yang benar juga digabungkan dengan moral dan etika. Lalu dari ilmu cara berpikir pasti ada cara-caranya kan, atau metode-metode berpikir. Mungkin Anda kasih contoh metode atau cara-cara atau kesalahan-kesalahan dari metode-metode tersebut, mungkin ada. Sebenarnya banyak sekali dalam logika atau mantik ini yang menerangkan bagaimana cara berpikir atau menarik kesimpulan atau cara bernalar yang benar. Tapi yang menurut saya yang sangat urgent dibahas di sini bagi kalangan anak muda, terutama bagi kalangan anak muda itu adalah penarikan kesimpulan atau generalisasi. Bukan generalisasi, inferensi. Generalisasi kan setahu saya. Iya. Setahu saya itu cabang. Iya, cabang dari inferensi. Saya mencontohkan dulu generalisasi yang salah dari Yang salah itu namanya? Kalau nggak salah, yang salah itu disebutnya dengan hasty generalisasi. Generalisasi. Sulit ya, mungkin aku karena Jawa kan. Jawa banget. Aku Sidoarjo rek, tidak Surabaya. Baru. Mojokerto ya. Oke. Apa itu mas? Hasty generalization. Ada hasty generalization. Agak gitulah. Iya. Jadi hasty generalization ini kurang lebih itu individu atau kelompok itu
menarik kesimpulan secara terburu-buru. Secara terburu-buru. Makanya di Jawa itu ada mas, celokan. Goput apa ya? Atau ada gak boleh terburu-buru di Jawa itu. Iya. Apa? Alon-alon Penting asal kelakon. kelakon. Nah itu. di Jawa. Alon-alon sing penting kelakon. Dan berarti proses penarikan kesimpulan itu tidak boleh kupuh. Iya. Nanti disapa mereka. Kupuh tapean. Gimana contohnya dari kesalahan ini? Nah, saya mengambil contoh dari pengalaman saya. Apa ini ya? Astagfirullahaladzim. Saya mengambil contoh dari pengalaman saya. Kurang lebih itu gini mas. Ada satu wanita atau cewek itu menyatakan bahwa semua cowok itu sama aja. Padahal Sering ini. Padahal TikTok apa ini Iya. namanya itu? Anu TikTok. algoritma TikTok. Bukan algoritma. Bukan. Spek TikTok. Anu. Oh iya, standar TikTok. Nah, Standar itu standar TikTok kan biasanya. Jangan diikutin ya, standar TikTok jangan diikutin. Kurang lebih itu gini. Satu wanita itu menarik kesimpulan bahwa semua cowok itu sama aja. Padahal dia baru disakitin 1, 2, atau 3 cowok. Langsung menyimpulkan bahwa semua cowok sama aja. Itu Keliru banget, iya, keliru sekali. sangat salah sekali itu. Dianya sih mungkin yang salah. Iya. Cara cari cowok. Salah, sangat salah. Gak cari aku. Karena belum bertemu dengan belum bertemu dengan dia boy. Ya. PC. Promosi. Nanti di komen ya. Ingin kenal gitu. Iya. Itu salah itu. Itu adalah salah satu penarikan kesimpulan yang salah. Yang benar gimana? Yang benar itu kurang lebih seperti ini. Contoh. Contoh ketika kita berada di kelas atau berada di suatu ruangan, lalu kita keluar dari ruangan tersebut, kok tiba-tiba menemui jalanan basah. Ketika kita menemukan jalanan basah, pasti kita berpikir, kenapa jalanan kok basah? Lalu kita muncul satu hipotesis. Jika jalanan basah, maka hari ini hujan. Ini satu hipotesis. Berarti jalanan basah itu disebabkan oleh hujan itu. Iya. Kayak generalisasi kan, keterangan Anda tadi kan mengambil dari data-data yang dulu. Jalanan basah bisa karena apa? Itu Bisa karena seperti iya. gimana? Kurang lebih itu gini ya. Kenapa jalanan basah? Kita berpikir, hari ini jalan basah. Jika jalan basah, hari ini hujan. Nyatanya hari ini hujan. Oh berarti jalanan basah. Dari generalisasi tersebut berarti kita, menurut pengalaman Anda kan, Anda sering menemukan atau nggak sering ya mungkin? Pernah. Nggak pernah lagi kan? Ya dalam kehidupan sehari-hari kita kan menemukan banyak hujan. Iya. Hujan gerimis, hujan ada yang lagu lah, hujan pada yang ribut. Itu kan ya Itu bencana. menyebabkan. Apalagi kalau bahasanya sampai 2 kilo, 3 kilo. Kalau orang nyiram itu kan nggak mungkin itu. Atau orang kencing itu kan nggak mungkin ya, Bro. Kamu mengambil dari data-data yang pengalaman Anda yang sangat panjang sekali. Iya. Tadi akhirnya menyimpulkan hari ini jalanan basah karena hujan. Oh gitu. Berarti mengambil data-data yang pengalaman kamu banyak sekali. Itu generasi yang dari itu ya Mas ya. Kan Anda sudah menerangkan tadi tentang bagaimana kita menyimpulkan sesuatu yang benar dari data-data yang banyak agar kita tidak sesat berpikir dan jangan sampai terburu-buru kalau mengambil keputusan. Mesti generalisasi gitu ya tadi. Iya. Termasuk kesesatan berpikir. Apa mungkin ada Mas, kesesatan berpikir yang Anda ketahui? Mungkin ada yang sangat urgent sekali bagi kalangan pemuda sekarang. Jadi gini,
kesesatan berpikir atau logical fallacy itu kan sangat banyak jenisnya. Banyak sekali. Dari buku yang saya baca, ya emang banyak sekali. Banyak beda sekali. buku, beda buku lah. Iya, iya. Begitu. Salah satu logical fallacy yang menurut saya sangat urgent dibahas kali ini adalah logical fallacy yang berjenis chronological snowberry. Kronological snowberry. Sulit ya, Jawa saya. Chronological snowberry. Apa itu? Kronological. Apa itu? Jadi gini, chronological snowberry ini kan salah satu kesesatan berpikir yang menganggap sesuatu itu buruk dari usianya. Sesuatu buruk itu dari usianya, padahal kita itu harus mencari manfaatnya, bukan usianya. Bukan dari usia. Bukan dari usia. Selagi itu masih bermanfaat. Iya, selagi itu masih bermanfaat, kenapa tidak? Walaupun itu gunung. Iya, walaupun itu gunung. Kayak mahasiswa semester 1 yang umur 21. Nah, seperti itu contohnya ya. Ya, contoh. Contoh gimana? Sekarang memasuki contoh. Contohnya itu kurang lebih seperti ini. Musik. Kita ambil contoh musik. Kamu suka musik kan? Iya. Musik. Musik klasik atau musik kuno itu nggak cocok buat zaman sekarang. Itu salah satu kronologis. Aku suka loh mas, musik lama. Banyak loh musik band musik lama itu yang masih relevan atau masih enak kok didengar. Kayak The Beatles. Iya, The Beatles itu, BMTH juga masih. BMTH kan? Iya, lama itu. Iya, lama. Kan nggak gini. Avenged? Iya, Avenged wah. Apalagi itu. Linkin Park sekarang kan Linkin Park Iya. pokoknya sampai udah ganti kan. Iya. Tapi lagu-lagu lama yang vokalisnya masih Chester Bennington Iya, itu kan kayak In The End relevan gitu masih relevan. Berarti kalau buat pernyataan seperti yang ada tadi, saya sangat setuju sekali bahwa menganggap yang kuno itu salah. Iya. Karena saya masih sering senang lah sama musik-musik yang dulu. Kalian sampai timbul pernyataan musik kuno itu nggak zaman. Sekarang itu zamannya DJ gitu. Itu kan nggak relevan itu. Selagi masih bisa enak didengar, iya, kan enak bisa didengar. manfaatnya Buat meningkatkan fokus atau merelaksasi itu kan masih bisa. Jadi itu termasuk kronologikal. Snowberry. Kita paskan aja. Dari awal kita membahas tentang secara logika ya. Oh iya, secara logika ya. Secara logika, keterangan logika, secara mantek, keterangan mantek. Lalu salah satu dari inferensi yang berupa generalisasi. Anda mengatakan ada generalisasi yang benar, ada juga generalisasi yang salah. Oh iya. Lalu Anda juga mengatakan ada logical fallacy atau kesesatan berpikir yang kayak chronological snowberry tadi. Apakah bisa menyimpulkan dari itu untuk manfaat bagi kalangan-kalangan muda seperti kita? Kurang lebih itu gini ya, terutama buat kalangan-kalangan anak muda ini. Ya sangat tinggi sekali. Iya, terutama buat kalangan-kalangan anak muda, kalian itu ya semuanya termasuk saya juga. Iya, belajar logika itu sangat penting karena ya tadi agar kita itu tidak terjerumus pada kesesatan berpikir. Ya kalau berhenti di pikiran, kalau sampai berujung tindakan kan bahaya itu, malah radikalisme nanti. Sedikit-sedikit tonjok. Wah, sedikit-sedikit kita urus dengan gaya laki-laki. Nah. Kayak orang-orang nggak punya otak. Kayak orang-orang nggak punya otak. Iya. Jadi gitu teman-teman, kita itu harus atau
belajar ilmu logika ini sangat penting memang buat kita, karena ya kayak yang diterangkan Mas Ari tadi, karena sekarang itu sering kita itu tersesat dalam pikiran atau mengambil keputusan-keputusan yang salah. Dari belajar ilmu logika tadi, kita bisa menyimpulkan atau mengambil keputusan-keputusan dengan baik dan oke, terima kasih Mas Ari, sangat bermanfaat sekali dari ini. Mungkin bila ada tutur kata yang kurang ya dari saya Mas Ari ya. Iya, sama-sama. Tolong koreksi kawan-kawan kalau ada yang salah dari kami. Terima kasih dari kami. Sudut Logika. Sampai jumpa di video selanjutnya.